Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya akan sampaikan bertemakan menjadi pribadi yang memberi keuntungan. Sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3. Nah, pertanyaan penting bagi kita, apakah kita semua sebagai anggota jemaat di tempat ini memberi keuntungan dalam mendukung pelayanan di tempat ini, ataukah kita menjadi perongrong dalam pelayanan di tempat ini? Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menginginkan kita semua agar kita menjadi pribadi-pribadi yang memberikan keuntungan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, supaya misi Kalvari dapat kita jalankan sepanjang hidup kita di bumi ini. Saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai salah seorang yang bernama Tikhikus. Arti nama dari orang ini beruntung. Di dalam Alkitab tidak banyak ayat yang menceritakan tentang Tikhikus ini. Hanya ada sekitar 6 ayat yang sangat pendek yang menyebutkan nama daripada Tikhikus. Memang dia tidak sepopuler Paulus, tidak sepopuler Petrus, tidak sepopuler Yohanes sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi hidup daripada Tikhikus ini memberi pengaruh yang sangat baik dalam membangun misi kerajaan surga, atau dapat dikatakan dalam membangun misi Kalvari. Apa misi Kalvari? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tikhikus menjadi contoh sebagai seorang pribadi yang memberi keuntungan yang luar biasa bagi perkembangan, bagi kemajuan gereja Yesus Kristus di bumi ini dalam menjalankan pelayanan misinya. Saudara-saudara, hal ini juga harus memberikan dorongan bagi kita sekalian, bahwa walaupun kita tidak sehebat Rasul Paulus, tapi paling tidak kita dapat menjadi pribadi seperti yang Tikhikus, yang di dalam pelayanan kita orang lain mungkin tidak melihat, tapi pengaruh dari pelayanan kita begitu nyata, sehingga Tuhan kemudian berkenan atas pelayanan, walaupun mungkin kita tidak sehebat yang dilakukan oleh pendeta-pendeta yang lain. Kalau kita menyadari hal ini, saya percaya kita pasti bersyukur kalau Tuhan memakai kita menjadi seorang pribadi yang memberi keuntungan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, baik di gereja lokal di tempat ini, demikian juga dalam pelayanan-pelayanan yang lain. Saudara-saudara, mari kita perhatikan beberapa hal penting terkait dengan pribadi yang dapat memberi keuntungan ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 4 mengatakan begini. Ia, maksudnya Paulus, disertai oleh Sopater anak Pirus dari Berea dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius, dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Pribadi yang memberi keuntungan ditandai oleh apa yang dikatakan dalam ayat ini, melayani dalam tim kerja yang berkomitmen. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita ada dalam
Tapi kehadiran kita di situ selalu merongrong, mengganggu sebuah pelayanan. Berarti kehadiran kita di tempat itu bukan kehadiran yang memberi keuntungan demi kemajuan pelayanan di tempat itu, tapi justru kehadiran kita merongrong, menghambat, mengadakan perpecahan di dalam pelayanan itu. Tapi saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini, kita bisa memberi keuntungan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita jalankan bersama-sama di GBI Misi Kalvari. Kalau semua jemaat ini mau melayani dalam tim kerja yang saling berkomitmen. Saudara perhatikan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi. Mereka yang merupakan tim kerja, di mana Paulus sebagai ketua timnya, mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, latar belakang suku yang berbeda-beda, latar belakang budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda. Tapi kalau di tempat ini hampir tidak ada yang memiliki suku yang berbeda. Kalau saya melihat ini, semua ini dari Lia ini. Betul atau tidak? Ada dari Lomohele kan tidak di sini. Hanya saya yang hadir saat ini. Tapi rata-rata ini dari Lihae. Ada juga dari mana? Oh, dari Rotes. Mana yang dari Rotes? Itu disebabkan karena kawin dengan orang Lihae. Kena dengan gula sabu, maka diti. Gula roti cair bisa putus. Tapi kalau kena dengan sabu punya melengket. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apalagi kita ini sama-sama orang NTT yang rata-rata memiliki persamaan-persamaan dalam hal adat istiadat, dalam hal budaya. Harusnya kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dapat dipakai oleh Tuhan, memberi keuntungan bagi sebuah pelayanan. Saudara, Alkitab mengatakan di sini, Sopater, salah satu tim misi Kalvari, di dalam tim yang dipimpin oleh Paulus, dia dari Berea, Aristarkus dan Sekundus dari Tesalonika, bagian Eropa sana, Gaius dari Derbe, Timotius, dia adalah campuran Yahudi dan Yunani. Ini campuran roti dan sabu begitu, melahirkan Timotius. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kemudian Tychicus dan Trofimus dari Asia. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda, tapi mereka mau terlibat dalam tim kerja yang melayani bersama-sama dalam komitmen yang dasar, ketaatan kepada Kristus sebagai Raja atas segala raja, Tuhan atas segala yang dipertuan, yang mereka layani dalam misi Kalvari dan mereka bawa kemana-mana. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tychicus, dia disebut sebagai seorang pribadi yang memberi keuntungan karena dia belajar bagaimana hidup dalam suatu tim yang bekerja sama, komitmen untuk Injil Kerajaan Surga. Mereka kabarkan bersama-sama supaya banyak orang bertobat dan kembali kepada Yesus Kristus. Mereka sama-sama berkomitmen dalam menjalankan visi dan misi kerajaan Allah yang mereka emban secara bersama-sama dalam misi dan misi itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya semua kita yang ada pada sore hari ini, Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Apakah kita punya pendidikan yang cukup atau tidak, punya uang yang banyak atau tidak. Tapi kalau kita menjadi orang yang berkomitmen dalam suatu tim kerja,
untuk melayani sesuai panggilan, pelayanan, sesuai dengan karunia talenta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Kita mempersembahkan semua itu dan kita berkomitmen untuk melayani dalam suatu tim kerja yang solid. Kita menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan untuk memberi keuntungan bagi pelayanan gerejanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua, kita baca dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 12 dan Titus pasal 3 ayat 12. Ini ayat-ayat yang saya baca berkaitan dengan nama Tikhikus disebut di sini. Tikhikus setelah kukirim ke Efesus. Titus 3 ayat 12. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Rupanya saudara-saudara, Tikhikus ini juga memiliki nama yang lain, Artemas. Sama seperti kita orang Sabuin. Om Filipus mungkin namanya sebelum jadi Filipus ini ada nama lain itu, ya kan? Ada nama lain itu. Om Napasri itu ini juga ada nama lainnya sebelum dikasih Barnabas. Karena rata-rata seperti saya juga, karena lahir besar dalam kepercayaan Jingitiu, maka saya pun punya nama lain yang diberikan oleh orang tua menggantikan nama kakek saya. Karena itu seringkali orang tidak memanggil saya Pendeta Kirenius, tapi Pendeta Maloni. Kenapa? Saya menggantikan nama kakek saya Maloni, saudara-saudara. Ternyata Tikhikus dia juga punya nama lain, Artemas, memberi keuntungan. Dan Alkitab mengatakan di sini Paulus mengirim dia ke Efesus. Kemudian Paulus juga mengirim dia untuk membantu pelayanan yang dijalankan oleh Titus di suatu tempat di Nikopolis. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa artinya ini bagi kita? Artinya begini, pribadi yang memberikan keuntungan kalau orang itu menjadi seorang utusan yang dapat dipercaya. Seseorang dia tidak mungkin diutus atas nama yang mengutus itu kalau orang itu tidak dipercaya. Sama seperti duta besar. Ketika duta besar dari Indonesia ditempatkan di Perancis misalnya, tidak mungkin orang itu ditaruh di sana mewakili Indonesia kalau ternyata orang itu tidak dapat dipercaya. Seorang pribadi yang dapat memberi keuntungan kalau dia didapat sebagai pribadi yang dapat dipercaya. Bayangkan saudara-saudara, misalnya dari Kupang ini, Bapak Gembala di tempat ini mengutus 2 atau 3 orang ke Sabu sana untuk melaksanakan pelayanan misi. Mereka ternyata tidak dapat dipercaya. Mereka akan mengerjakan hal yang lain ketika mereka ada di sana. Mereka tidak jalankan sesuai kepercayaan diberikan, sesuai dengan surat tugas yang diberikan, tapi mereka melakukan hal yang berbeda. Dampak buruknya bukan hanya mereka yang menjadi hinaan bagi pelayanan yang berlangsung di tempat itu, tapi juga hinaan bagi yang mengutus, bagi gembala di tempat ini dan bagi gereja di tempat ini. Itu pasti terjadi, saudara-saudara. Itu sebabnya seseorang ketika kita utus dia untuk menjalankan suatu tugas, pasti kita percaya dulu kepada orang itu, dan atas dasar kepercayaan itu baru kita menugaskan dia menjalankan sebuah pelayanan misi kerajaan Allah, misi Kalvari. Saudara-saudara,
Rasul Paulus sebagai seorang pimpinan tim, dia begitu mempercayai Tikhikus ini. Karena itu atas nama Paulus, Tikhikus menjalankan tugas pelayanan sebagaimana kepercayaan diberikan oleh Paulus kepadanya, melayani jemaat yang ada di Efesus. Kemudian juga dia diutus untuk membantu pelayanan Titus. Tidak mungkin saudara seseorang diutus menjalankan sebuah pelayanan dari seorang pimpinan tim kalau orang itu tidak dipercaya. Di dalam Alkitab dikatakan begini, Amsal pasal 13. Kalau orang itu tidak dipercaya, dia melakukan hal yang berbeda dari apa yang kita tugaskan kepada dia, berarti orang itu tidak bisa dipercaya. Utusan yang demikian bukan utusan yang benar. Utusan seperti itu adalah utusan fasik. Karena dia menjalankan bukan penugasan sesuai yang kita berikan kepada dia, tapi dia menjalankan sesuai mau-maunya dia. Saudara dan saya harus sadar bahwa kita semua yang ada di tempat ini, kita merupakan utusan-utusan dari kerajaan Allah. Tuhan mengutus kita untuk apa? Bukan untuk pergi memfitnah kian kemari. Tuhan mengutus kita untuk pergi membawa kabar baik, kabar Injil tentang Yesus Kristus. Bayangkan saudara, kalau kita diberi kepercayaan seperti itu oleh Tuhan, tapi justru ketika kita pergi melakukannya, malah kita menghina nama Yesus. Kita menjadi utusan yang fasik, yang sungguh-sungguh mencelakai. Bukan saja diri kita yang menjalankan tugas itu, tapi juga mencelakai orang yang diutus. Makanya tidak heran kemudian nama Yesus dihina, hanya karena gara-gara kita sebagai diutus oleh dia tidak hidup sesuai dengan tugas utusan itu. Nah, saudara, Alkitab mengatakan di sini, utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka. Kalau orang yang kita utus dia tidak dapat dipercaya, dia hidup dalam kefasikan, Alkitab berkata menjerumuskan orang ke dalam celaka. Bukan orang itu saja yang celaka, tapi orang yang kita utus ketika dia memberitakan nama Tuhan di suatu tempat, maka juga mendatangkan celaka kalau dia mengajar hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, hal-hal yang merupakan suatu pengajaran yang berbeda dari iman Kristen yang sesungguhnya. Jadi bukan saja mendatangkan celaka bagi dia karena dia mengajarkan hal-hal yang tidak baik, tapi juga mendatangkan kekacauan bagi jemaat yang menerima pengajarannya. Kenapa? Karena dia menyebarkan sesuatu yang bersifat fasik, bukan kebenaran. Karena itu saudara, utusan fasik mencelakakan orang yang mengutusnya. Tapi Alkitab berkata di sini, duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Jadi kita semua sebagai utusan Tuhan, Tuhan harus mendapati kita sebagai orang yang dapat dipercaya. Karena itu syarat penentuan yang Paulus nyatakan di dalam Timotius, salah satunya dapat dipercaya. Jadi Tikhikus ini adalah pribadi yang sungguh-sungguh dapat memberi keuntungan bagi pelayanan bersama dalam suatu tim, karena dia dapat dipercaya. Percaya Yesus. Kalau ditanya pasti kita katakan amin, amin. Tapi yang menjadi masalah, apakah Tuhan percaya sama kita atau tidak? Jangan sampai Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu, tapi kamu berbuat kejahatan. Padahal orang-orang seperti itu adalah mereka yang bernubuat demi nama Yesus, yang mengusir setan demi nama Yesus, yang menyembuhkan orang demi nama Yesus. Seolah-olah apa yang mereka lakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana tidak ketika mereka tumpang tangan orang sakit sembuh, ketika mereka mengusir setan, setan pergi.
Ketika mereka bernubuat mereka terjadi. Jadi kalau hal seperti ini terjadi di akhir zaman ini, pasti kita akan mengakui, oh pendeta hebat. Itu jemaat Tuhan yang Tuhan pakai, dia luar biasa. Makanya dicari-cari orang yang seperti itu untuk mencari tahu sebenarnya Tuhan bicara apa untuk saya. Harus tanya ke dia. Padahal Tuhan juga ada dalam kita. Percaya saudara-saudara pada Roh Kudus? Di mana Roh Kudus diam? Di dalam diri saudara. Kenapa harus tanya tetangga? Kan kita bisa tanya kepada dia yang ada dalam kita. Kita bisa baca Alkitab untuk cari tahu kehendak Tuhan untuk apa bagi kita sekalian. Tapi karena kita mungkin kurang berpengetahuan seperti itu, ketika kita tahu ada seseorang yang bisa bernubuat, kita cari-cari suara Tuhan apa untuk saya. Kalau orang itu kemudian menyampaikan sesuatu yang benar, baik. Tapi kalau dia tipu-tipu, dia bilang begini, kaiwal kaina. Tuhan bicara sama saya, kau punya mobil harus serahkan ke saya. Kalau tidak kau terkutuk. Demikianlah firman Tuhan. Saya mau tanya, walaupun dia mengatakan demikianlah firman Tuhan, saudara yakin itu firman Tuhan tidak? Tidak. Jelas tidak. Itu pemalsuan nubuat atas nama Tuhan itu mencari keuntungan bagi diri sendiri. Dan banyak orang yang tertipu seperti ini juga. Kenapa? Karena didahului dengan demikianlah firman Tuhan. Lalu kalau kau tidak melakukan, ada ancaman, nanti kau terkutuk, nanti kau akan celaka, takut celaka, akhirnya kasih. Bahaya saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya kita harus menjadi pribadi yang dapat memberi keuntungan ketika kita menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Ini permohonan kita kepada Tuhan untuk membentuk kita supaya kita belajar dari Tikikus ini sebagai salah satu pribadi yang memberi keuntungan karena dia dapat dipercaya. Itu sebabnya Paulus mengutus dia untuk melayani beberapa jemaat bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang menjadi gembala di tempat itu, seperti halnya Timotius di Efesus dan sebagainya. Kenapa? Karena dia dapat dipercaya. Yang ketiga, Efesus 6 ayat 21, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya itu kepadamu. Luar biasa saudara yang kasih dalam Tuhan. Ayat firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita tentang pribadi daripada Tikhikus ini. Namanya memberi keuntungan. Dan bukan hanya sekedar nama memberi keuntungan, tapi betul-betul dampak dari kehidupan nyata dia dalam pelayanan bersama-sama dengan Paulus dan teman-teman sekerja yang lain. Dia hadir sebagai seorang pribadi yang sungguh-sungguh memberi keuntungan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pribadi yang memberi keuntungan ini. Yang ketiga, melayani dalam semangat persaudaraan. Saudara, kalau kita terlibat dalam pelayanan, jangan melihat orang yang melayani bersama-sama dengan kita sebagai musuh kita. Kalau itu yang terjadi, maka konflik tidak bisa dihindarkan. Suasana dalam sebuah peribadatan kalau itu disertai konflik, maka suasananya tidak ada hadirat Tuhan. Jelas itu tidak mungkin tidak. Yang terjadi keributan, perkelahian. Dan zaman sekarang ini hati
hati saudara-saudara. Ketika keributan terjadi misalnya di sini sekarang, langsung orang shooting. Karena yang handphone sekarang ini. Apalagi seperti ini sekarang, dia sudah live ini. Jadi selain sudah mendengar khotbah ini di sini, ada orang lain juga yang mendengarnya. Ketika terjadi keributan di sini, yang orang tidak tahu jadi tahu dari situ. Pribadi yang memberi keuntungan kalau kita melayani dalam semangat persaudaraan. Haleluya. Haleluya. Saudara saya tidak lihat sebagai musuh. Saya melihat saudara sebagai saudara saya dalam Yesus. Tidak harus jadi saudara karena faktor perkawinan. Mungkin saya sudah jadi saudara untuk orang Liai Robo karena saya punya adik sepupu sudah nikah dengan Yoel. Tapi bukan berarti hanya karena faktor nikah lalu jadi saudara. Kita semuanya saudara dalam Tuhan. Kenapa kita jadi saudara? Karena kita ditebus dengan darah yang sama. Darah Yesus, darah yang suci, darah yang murni. Yang sebentar kita akan memperingati kematian Tuhan sampai dia datang melalui pertemuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua kita yang ada di tempat ini, kalau kita mau menjadi pribadi yang memberi keuntungan, pastikan kita terlibat dalam pelayanan dalam semangat persaudaraan. Dan saudara, ini dasar karena Alkitab berkata alangkah indahnya, alangkah eloknya kalau saudara bersaudara itu diam dengan rukun. Dalam bahasa Inggris disebut dwell together in unity. Artinya hidup bersama dalam suatu kesatuan sebagai saudara bersaudara. Alkitab mengatakan itu alangkah indahnya, alangkah baiknya. Dan karena alangkah indahnya, alangkah baiknya, apa yang Tuhan lakukan? Seperti minyak dari kepala meleleh ke janggut Harun, seperti embun dari gunung Hermon mengalir ke bukit Sion. Saudara, rupanya sesuatu mengalir dari atas ke tempat di mana tempat yang rendah. Kalau kita memiliki kerendahan hati, maka kita akan membangun hubungan persaudaraan. Tapi kalau sombong, kita anggap diri kita paling hebat dan mungkin menjadikan orang lain sebagai anak buah kita dan kita menjadi bos. Sehingga hubungan yang terjalin di situ adalah hubungan antara bos dengan anak buah. Tapi di dalam misi kerajaan Allah tidak ada bos. Yang ada di situ saudara bersaudara dalam Yesus Kristus. Dan di dalam persaudaraan ini memang ada orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin dalam hubungan persaudaraan yang disebut sebagai ketua tim, yang disebut sebagai gembala jemaat. Tapi hubungan kita semuanya saudara hanya berbeda dalam fungsi kita masing-masing sesuai panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan Alkitab berkata, ketika kita membangun hubungan persaudaraan, karena itu alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah eloknya, ke tempat di mana hubungan persaudaraan itu terjalin dengan rukun, ke tempat seperti itulah Tuhan memerintahkan berkah kehidupan hari ini dan besok saja. Begitu? Oh tidak, ini yang salah saudara. Di tempat di mana hubungan persaudaraan itu terjalin adalah di tempat seperti itu akan memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Itu yang Alkitab katakan dan pasti kita mengalaminya kalau betul-betul kita menerapkan suatu gaya hidup dalam hubungan persaudaraan
hubungan yang seperti yang kita bangun, itulah akan membuat kita menjadi pribadi yang sangat penting karena dapat memberi keuntungan bagi sebuah pelayanan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan Rasul Paulus menyebut dia sebagai saudara yang dikasih. Berarti Paulus dia menganggap diri sebagai bos, tapi dia membangun hubungan persaudaraan dengan Tikhikus ini, dan Tikhikus sudah membangun hubungan persaudaraan dengan Paulus, sehingga Paulus kemudian menyapa dia saudara yang kekasih. Tikhikus ini melayani dalam roh yang baik. Dia mengembangkan suatu jiwa persaudaraan, bukan permusuhan, bukan konflik kepentingan. Pribadi seperti inilah yang Tuhan mau. Tuhan mau pakai untuk mendatangkan keuntungan bagi misi Kalvari. Haleluya. Yang terakhir, saudara-saudara, saya tidak mau panjang di sini. Kalau di gereja sendiri panjang. Haleluya. Tapi perlu juga panjang sedikit ya. Kenapa? Karena kan sekali-sekali saja gitu. Ya. Kalau saya diminta sebenarnya saya siap aja, yang penting saya ada di Kupang. Tak perlu juga kasih persembahan, ada masalah itu. Jadi jangan pikir soal persembahannya nanti kasih berapa itu pakirin. Saya juga kadang tidak terima, kadang terima begitu. Betul. Tergantung hati saya tergerak mau terima atau kembalikan. Tapi kalau di sini saya lihat ini gereja keren. Kenapa sengaja dibuat seperti ini? Karena memang ini belum resmi tanahnya ini. Tapi kalau sudah resmi pasti lebih baik. Bayangkan semua peralatan musik dan peralatan ini di tempat lain tidak ada, di sini ada semua. Berarti ini lebih dahsyat di gereja. Haleluya. Bapak tua itu miring saja memperhatikan saya. Jadi Bapak Gembala dan wakil-wakil gembala tempat ini luar biasa sekali. Haleluya. Mama Gembala mana? Saya jadi lucu. Tadi kita panggil Mama Gembala, olehnya kerja ke Mama. Padahal bagaimana saya waktu itu yang doakan kok. Waktu pelantikan gembala, jadi kita panggil ibu gembala, mana Mama Gembala bilang boleh nama. Berarti Mama tua tidak bangga jadi ibu gembala. Ya? Itu bukan rendah hati itu minder namanya itu. Jangan minder. Kalau dipanggil Mama Gembala, siap. Haleluya. Karena memang suami gembala. Bayangkan jemaat saja tepuk tangan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, yang keempat, yang terakhir ini, Alkitab mengatakan bahwa Tikhikus ini adalah pelayan yang setia di dalam Tuhan. Pribadi yang memberi keuntungan kalau dia didapati sebagai seorang pelayan yang setia dalam Tuhan. Kita nyanyi dulu satu lagu, setia-setia. Tidak usah pakai musik. 1, 2, 3. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati, apakah balasanmu? Tuhan setianya, setialah sampai mati. Kalau orang Liae yang dulu sudah GBI dari Sabu dan sudah agak usia seperti Om Bilibus, dan dulu waktu Natal mereka jalan kaki dari Liae ke Lobohede, dari Lobohede ke Liae. Kalau orang nyanyi itu tidak begini,
Itu gerejanya dulu namanya di Idarai. Kami tinggal di pantai. Kami dengar tepuk tangannya dari Sibu sampai ke Arapaka namanya. Kalau mereka sudah nyanyi, mereka kalau lompat karena tinggi seperti saya bisa mencapai ini. Jadi saya mau lihat dulu saudara-saudara ini yang sungguh-sungguh mau jadi orang yang setia sampai mati. Nyanyi dulu lagu ini, setia-setialah. Setia-setialah. Tuhan Yesus setia sampai mati, kata balasanmu kasih setianya, setia sampai mati. Jadi Bapak Ibu, pribadi yang memberi keuntungan bagi Tuhan dan kerajaannya, bagi sebuah gereja, ketika semua anggota jemaat itu terlibat di dalam gereja itu, kalau mereka didapati sebagai pelayan yang setia dalam Tuhan. Saudara, seorang yang menjunjung tinggi karakter yang baik dalam pelayanan, inilah Tikhikus. Dia tidak hanya sekedar menonjolkan karisma. Karisma penting. Karena itu Tuhan memberikan kepada kita karisma. Ada karunia bahasa roh. Ada karunia menafsirkan bahasa roh. Ada karunia mempegangkan roh. Ada karunia nubuat. Ada karunia pengetahuan. Ini semua karisma. Dengan karisma seperti ini kami kemudian bermanifestasi dalam hidup kita, bisa membuat nama kita tenar. Misalnya Tuhan memberikan kepada kita karunia mujizat, karunia kesembuhan. Kita katakan, lumpuh berjalan. Orang bisa berjalan saat manifestasi karunia mujizat nyata melalui pelayanan kita. Orang akan tepuk tangan karena apa? Karena melihat mujizat nyata melalui pelayanan kita. Itu karena karunia. Tetapi saudara, Tuhan tidak mengenal kita karena karunia. Tuhan mengenal kita karena kita memiliki karakter ilahi yang nyata dalam kesetiaan kita. Itu sebabnya dalam perumpamaan talenta, saudara, Alkitab secara jelas mengatakan di situ, ketika seseorang diberikan karunia 5, itu dalam suatu keadaan di mana talenta itu diperlukan suatu kesetiaan untuk mengembangkan. 2 dan 1. Yang punya 5, dia setia mengembangkan. Yang punya 2, dia juga setia mengembangkan. Yang punya 1, dia tidak setia. Jadi yang 1 itu kemudian dibuang ke tempat di mana di sana ada tangisan dan keretakan gigi. Bukan karena karunianya, tetapi karena dia tidak mengembangkan karakter dia sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba, sebagai seorang umat. Apa yang dilakukan oleh yang punya 5, yang punya 2, sehingga kemudian tuannya mengatakan begini, hai hambaku yang baik dan setia. Karakter loh. Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Kemudian yang 1 datang, dia protes bahwa dia menganggap Tuhan ini tidak baik, sehingga dia terima, kemudian dia kuburkan. Apa yang terjadi dengan orang itu? Karena dia tidak setia mengembangkan kepercayaan Tuhan sudah berikan kepada dia. Dia disebut malas dan jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, seseorang dikenal oleh Tuhan oleh karena orang itu dia mengembangkan suatu karakter yang baik. Orang
bisa kenal kita karena karisma. KKR di mana-mana kesembuhan terjadi, orang datang berbondong-bondong. Tetapi saya sampaikan kepada kita, kalau hanya sekedar kita antusias karena manifestasi karunia seperti itu, belum tentu ketika kita menghadapi pergumulan hidup ini kita setia dalam panggilan pelayanan Tuhan persiapkan kepada kita. Itu sebabnya kalau kita mau menjadi pribadi yang memberikan keuntungan bagi pelayanan, bagi Tuhan dan kerajaannya, pastikan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang terus-menerus setia dalam memenuhi panggilan Tuhan bagi kita sepanjang umur hidup kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Paulus menyebut dia sebagai kawan pelayan dalam Tuhan. Ini luar biasa. Kemudian dia adalah hamba yang hadir untuk memberi penghiburan. Saudara-saudara, ayat yang terakhir dalam Efesus pasal 6 ayat 22. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Seorang yang memberi keuntungan bagi sebuah pelayanan, kalau orang itu hadir untuk memberi penghiburan. Saudara-saudara, seseorang yang dapat memberi penghiburan kepada orang lain karena orang itu sendiri telah mampu dengan pertolongan Tuhan untuk mengatasi masalah pribadinya. Artinya orang ini dia sudah mengalami penghiburan dari Tuhan. Dan karena dia sudah mengalami Tuhan dalam hidup dia yang memberikan penghiburan kepada dia, memberikan kekuatan kepada dia, maka ketika dia diutus untuk melayani orang-orang dalam kesusahan mereka, dia akan hadir di sana bukan semakin buat orang susah, tapi dengan kebenaran disampaikannya, menghibur, menguatkan, dan orang itu kemudian dia terbangun imannya dan terus maju dalam kesetiaan mengiring Tuhan Yesus sampai akhir hidup mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, pribadi yang memberi keuntungan, kalau kita hadir dalam setiap masalah-masalah yang dihadapi oleh orang lain yang ada dalam keadaan susah, kita hiburkan mereka, memulihkan hubungan yang retak, dan menguatkan mereka yang lemah. Inilah pribadi yang Tuhan harapkan untuk dapat memberikan keuntungan bagi orang yang dilayani, dan terutama Tuhan dipermuliakan oleh pelayanan ketika kita hadir menjadi pribadi yang dapat memberikan penghiburan, kekuatan, pertolongan bagi orang lain, dan bukan menghancurkan mereka. Ketika sebuah rumah tangga sedang menghadapi masalah yang luar biasa, kita hadir di sana bukan memanfaatkan kesempatan itu untuk suami istri ini kemudian bentrok terus, tapi bagaimana kita hadir untuk memulihkan hubungan yang retak. Itulah pribadi yang dapat memberi keuntungan bagi pelayanan orang itu karena hadir untuk memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, dan juga memberikan jalan keluar bagi orang-orang dalam menghadapi permasalahan hidup yang mereka alami. Kiranya Tuhan yang punya firman menolong kita sekalian supaya sungguh-sungguh dalam kehidupan kita ini kita hadir untuk memberi keuntungan bagi orang yang kita layani. Saya mengakhiri dengan cerita ini, saudara-saudara. Mungkin saudara juga sudah sering dengar gitu ya. Tapi karena saya mau mengaitkan dengan kebenaran firman Tuhan sebagai kesimpulan dari pemberitaan firman ini. Di Papua ada suatu cerita. Di malam minggu, anak-anak muda mereka pesta minuman keras. Di sini tidak ada lagi yang minum minuman keras, toh? Jemaat ini tidak ada, tapi di kompleks mungkin ada. Karena di sini kan orang kata dua itu, lalu dua inti baca di lalu. Bisa saja ada. Tapi jemaat GBI di sini saya percaya tidak ada. Amin. Amin. Nah,
Jadi yang saya ceritakan ini di Papua sana. Malam minggu saudara-saudara, mereka pesta minuman keras. Sudah dalam kondisi mabuk. Mereka kemudian pamitan untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan dalam perjalanan pulang, ternyata karena kondisi mabuk berat, tidak tahu lagi jalan pulang, jadi memilih untuk tidur di emper toko yang memang ada dekat di jalan pulang. Tapi ada satu yang memilih untuk tidur di emper gereja. Contohnya seperti di kemah kesian sana, karena pas ada di pinggir jalan. Jadi mereka memilih untuk tidur di emper gereja. Satu orang memilih tidur di emper gereja. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi-pagi pendeta masuk untuk mempersiapkan ruangan ibadah. Ternyata ada anak muda ini yang sementara tidur dalam kondisi mabuk berat. Pokoknya berat sekali mabuknya. Bukan ringan, saudara-saudara, mabuk berat. Jadi pendeta bangunkan anak ini, anak muda ini. Bangun. Dia kaget bangun, saudara-saudara. Lalu pendeta tanya sama dia, kau bikin apa di sini? Spontan dia menjawab, bukankah aku harus ada di rumah Bapak? Gara-gara dia mengatakan seperti itu, pendeta ini kaget. Lalu pendeta kemudian tanya, kalau begitu engkau utusan Allah? Dia jawab, sepertinya engkau kata. Bayangkan ini. Polisi kan melakukan patroli di pagi hari. Biasa itu kalau di Papua, di Jayapura sana. Jadi polisi pikir bahwa orang ini lagi mengganggu pendeta. Lalu polisi tangkap dia, sudah borgol tangannya, dibawa masuk ke dalam mobil patroli. Ketika dia ada di sana, dia berkata, sekarang anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Saya mau tanya dulu, menurut saudara, apa yang dia ungkapkan tadi dalam kondisi mabuk itu firman Tuhan atau tidak? Firman Tuhan. Langsung dari Yesus atau dari Paulus atau dari Yakobus? Semua kata-kata dia yang tadi langsung dari Yesus. Bukankah aku harus ada di seperti yang engkau katakan? Ya, no? Sekarang anak manusia diserahkan ke tangan. Semua ini siapa yang ngomong? Tuhan Yesus. Tapi orang itu, dia mengungkapkan itu semua dalam kondisi apa? Berarti orang mabuk pun bisa menghafal firman. Jangankan orang mabuk, setan pun bisa menghafal firman. Itu sebabnya kalau kita tidak mendengar dengan betul-betul firman, setan bisa putar. Dan akhirnya kita mempercayai dosa setan. Apa artinya ini bagi kita? Artinya kebenaran firman kalau hanya sekedar kita dengar, sekedar kita hafal, tidak mengubah hidup kita. Itu sebabnya kita harus terima firman Tuhan untuk kita terapkan dalam diri kita, supaya masing-masing kita yang ada di tempat ini dapat menjadi pribadi-pribadi yang memberi keuntungan bagi Tuhan dan kerajaannya. Amin. Buat firman Tuhan. Haleluya. Mari semua bangkit berdiri.